Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada baik-baik. Coba periksa dasinya, sudah rapi belum? Baju-bajunya nak sudah masuk ke dalam semua ya? Kalau sudah rapi, coba ketua kelas pimpin nak. Siapkan dulu. Duduk siap, gerak. Abor 18, Tarnator ini 11, yang ketiga, siapa yang ikuti pelajaran? Lanjutkan. Mulai pelajaran. Doa mulai. Selesai. Istirahat dulu Pak. Gerak. Selamat siang. Siap. Berdiri. Ibu absen dulu ya. Putu. Siap. Meli. Siap. Rapli. Siap. Lisa. Siap. Apni. Siap. Yel. Siap. Andika. Siap. Maulana. Siap. Widya. Siap. Ahmad Rizky. Siap. Perdana. Siap. Aldo. Siap. Uker. Siap. Rizky. Siap. Fauzan. Siap. Oke, semuanya hadir ya. Siap.
Ya anak-anak, kemarin kalian sudah belajar materi apa? Teks cerita sejarah. Kalau teks prosedur untuk hari ini disuruh belajar di barak kemarin kan? Dan berikutnya pelajari teks prosedur. Kalau minggu kemarin kalian belajar materi teks sejarah, ya, teks cerita sejarah. Masih ingat pengertian teks cerita sejarah? Masih ya, coba riset sebutkan. Teks sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang suatu kejadian di masa lalu. Ya, benar. Berarti masih ingat dengan materi yang kemarin ya. Untuk hari ini baru kita mempelajari materi teks prosedur. Pernah kalian membuat teks prosedur? Pernah atau kalian menemui langkah-langkah seperti membuat teks prosedur? Di mana? Cara membuat kue. Tutorial. Misalnya kalian ketika kalian minum obat, itu kan ada aturan cara pakainya. Itu sudah termasuk ke dalam teks prosedur. Kemudian kalian sering nggak masak mie instan? Di bungkusnya itu ada apa? Ya, langkah-langkah penyajian. Itu kan ada tahapan-tahapan di dalam memasak mie goreng. Bagaimana tahapan langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti hasilnya tidak sempurna atau tidak maksimal ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahap-tahap yang disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, menyusun kerangka teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasar kita ini yang 3.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itu mencakup ke indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur
prosedur itu dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang untuk membuat atau menyusun sesuatu. Isi dalam teks prosedur itu ada judul, ada tujuan, ada material, alat, bahan dan caranya, kemudian ada penutup. Langkah-langkah dalam teks prosedur. Ada tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. Kemudian tahap-tahap dalam teks prosedur, yang pertama itu menentukan macam-macam atau jenis teks prosedur. Kemudian yang kedua menentukan topik. Yang ketiga mengumpulkan informasi beserta sumbernya. Yang keempat mengembangkan informasi yang telah didapat. Kemudian yang terakhir menyusun teks prosedur. Adapun jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Kemudian yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah maupun berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Itu materi dari teks prosedur. Ada yang ingin ditanyakan tidak nak dari materi tadi? Tidak. Bu, Ya. apa saja isi dari teks prosedur? Isi dari teks prosedur itu, isinya itu kan berupa langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Urutan-urutannya itu isi dari teks prosedur. Bisa dipahami, Ami? Bisa. Ya. Nah, di sini ada gambar teks prosedur. Ini langkah-langkah, tahap-tahapan dalam teks prosedur. Ya, coba Putu, bacakan langkah-langkah dalam teks prosedur. Ini yang Pemohon KTP datang ke kecamatan dengan membawa surat panggilan. Petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. Pemohon KTP melakukan perekaman tanda tangan. Pemohon KTP pulang dan menunggu panggilan selanjutnya untuk pemohon KTP melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan perekaman pas foto, sidik jari dan tanda tangan. Pemohon KTP pulang dan menunggu panggilan selanjutnya untuk pengambilan KTP. ya. Dari penjelasan Putu tadi ya, langkah-langkahnya tadi ada yang tidak tersusun ya. Pas pada langkah yang berapa? Kelima. Nah, ini langkah ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau mau membuat teks prosedur itu
penduduk yang ada pada database. Kemudian langkah selanjutnya petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. Langkah selanjutnya pemohon KTP melakukan perekaman tanda tangan. Lanjut pemohon KTP melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan. Kemudian petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan perekaman pas foto, sidik jari dan tanda tangan. Kemudian yang terakhir pemohon KTP pulang dan menunggu panggilan selanjutnya untuk mengambil KTP. Ini langkah-langkah teks prosedur apa? Cara membuat KTP. Iya, cara membuat KTP. Kalau kalian ingin membuat KTP, inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kalau misalnya langkah awalnya kalian langsung ke pengambilan perekaman pas foto, tidak bisa. Harus melalui tahapan-tahapan. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Nah, kalian simak video ini ya. Perhatikan videonya, itu materi tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar materi bab 1 tentang teks prosedur. Saya sudah memberitahu ya kepada kalian secara garis besar materi teks prosedur dibagi menjadi 4. Kalian masih ingat? Ada pengertian umum teks prosedur, isi teks prosedur, struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan juga menulis teks prosedur. Hari ini kita akan membahas 2 poin sekaligus, yaitu poin pertama dan kedua. Sebelum kita mulai, silakan siapkan alat tulis kalian, dilanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Baik, sudah siap semua? Langsung saja kita menuju pada materi poin pertama, yaitu pengertian umum teks prosedur. Pada materi ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu pengertian teks prosedur, tujuan, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis teks prosedur. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk tentang melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Kemudian untuk tujuannya adalah memberi petunjuk dan memudahkan orang lain untuk mendapatkan petunjuk tentang sesuatu. Kemudian untuk ciri-ciri umumnya saya mengambil 2 poin secara garis besarnya, yaitu memiliki langkah-langkah dan memiliki batasan atau aturan dalam melakukan sesuatu. Kemudian untuk jenisnya ada teks prosedur sederhana, ada yang kompleks, dan juga ada protokol. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk perbedaannya adalah kalau yang teks prosedur sederhana dia memiliki langkah-langkah yang lebih simpel dalam bentuk poin-poin seperti ini. Jadi ada poin 1, 2, 3, 4 seperti itu. Sedangkan yang kompleks, langkah-langkahnya itu lebih rumit atau lebih rinci daripada yang sederhana. Nah, kemudian untuk yang protokol itu sama dengan susunan atau panduan acara. Misalkan susunan upacara bendera, nah itu disebut sebagai teks prosedur yang jenisnya itu protokol. Nah, untuk materi ini, materi yang pertama saya rasa masih cukup mudah untuk dipahami. Tetapi jika kalian merasa belum memahami dan perlu bertanya, silahkan langsung bertanya kepada saya. Baik, kita lanjut ke materi poin kedua tentang isi teks prosedur. Jadi begini, teks itu kan sangat panjang ya, dan terdiri atas beberapa paragraf. Ternyata dalam teks itu ada bagian-bagiannya sendiri, termasuk teks prosedur. Secara garis besar, teks prosedur memiliki 2 bagian penting, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Di sini saya memiliki contoh teks prosedur yang singkat. Nah, dalam teks ini ada paragraf yang bagian pernyataan umum dan ada paragraf yang bagian tahapan-tahapan. Coba kalian amati dan baca teks ini. Kalian simpulkan mana yang bagian pernyataan umum dan mana yang bagian tahapan-tahapan. Supaya lebih mudah, saya akan memberikan petunjuk. Saya akan membagi menjadi 2 bagian seperti ini ya. Nah, silakan kalian tentukan mana bagian
akan dibahas dalam teks itu. Jadi seperti pengantar gitu ya, pembukaan. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan itu adalah langkah-langkah dalam melakukan, menggunakan ataupun membuat sesuatu. Jadi untuk pemaparan materi hari ini cukup hanya itu tadi. Kemudian untuk tugas kalian hari ini ada 2 macam. Yang pertama, silakan kalian catat materi yang telah saya berikan, boleh dirangkum. Kedua, kerjakan tugas yang akan saya berikan dalam bentuk PDF. Ini nanti dikumpulkan kepada saya. Tugasnya nanti begini, kalian akan mencari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Teksnya nanti lebih panjang ya, dan tahapan-tahapannya tidak dalam bentuk poin-poin yang seperti tadi, melainkan dalam bentuk paragraf. Jadi nanti teksnya itu adalah teks prosedur yang kompleks. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana mengerjakan. Misal ini teksnya, kalian akan mencari pernyataan umum dan tahapan-tahapan, kemudian Perhatikan ya, Nak ya. bahasa kalian sendiri. Jadi pertama kita cari dulu pernyataan umumnya yang mana. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, ini lihat pernyataan umumnya. Dengan kotak merah. Tapi nanti jangan kalian tulis semua. Kalian rangkum saja menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti akan menjadi seperti di sampingnya ini ya. Nah, menjadi Pernyataan umumnya hanya kemudian diambil intinya ya. tahapan-tahapannya. Oh, ternyata tahapan-tahapannya itu ada di paragraf 2 sampai 4. Nah, ini saya tandai dengan kotak berwarna hijau. Ini juga jangan kalian tulis semua nanti. Kita ambil saja poin-poin pentingnya menjadi seperti di sampingnya ini. Ini untuk tahap-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan itu berarti langkah-langkah dalam teks prosedur itu. Kalau sudah, silakan buka tugasnya dalam PDF dan Sudah kalian simak video tadi? Sudah. Kalau memang benar-benar sudah kalian simak, coba Nak, apa itu tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Untuk pernyataan umumnya yang bagaimana? Pernyataan umum. Ya, Teks yang berisi tentang pemaparan. ya bagian umum itu teks yang berisi tentang pemaparan atau pengantar dari teks tersebut ya. Kalau kalian sudah paham, coba kalian bentuk kelompok. Silakan. Bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Pilih temannya ya. Jangan semuanya laki-laki ya. Ada laki-laki, ada perempuan, siapa nanti ketuanya? Ini. Silakan Nak. Taruh di sini ya. Ini satu. Sini, ini mana? Sekali ke depan jalannya. Kalian tuh B. Ya, mana? Ya, mana? Ya. Ibu yang pilih ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3. 3. Kan ibu suruh 4 kelompok. Kenapa jadi 3 kelompok? Maulana, Fauzan, Rafi, Oke. Nyampe. Ya. Sudah aku atau? Nah, ini buat 1 kelompok lagi. Bisa? Nanti langsung ngobrol, bukan kerjain tugas nanti. Kalau sudah terangkan ini, kelompok ini. Ya silakan rapikan.
Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Maulana kelompok 3, ini kelompok 4. Sebelum kalian mengerjakan tugas, lihat dulu. Ini contoh teks prosedur langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah cara menghidupkan komputer, ya, biar kalian tidak salah lagi dalam mengerjakan LKPD-nya nanti. Harus berurutan. Ini mas kesiapan dan ya, itu tahap-tahapannya. Selesai. Itulah tahapan-tahapan dalam menghidupkan dan mematikan komputer. Sekarang silakan kalian diskusikan. Tugas kalian itu sudah ibu bagikan tadi. Kerjasamanya. Ini ya, LKPD-nya tadi sudah ada kan? Dia sama dicari. Tahapan-tahapannya apa saja? Beranak kompleks. Itu jenis dan jenis teks prosedur apa? Mana? 2 atau 3 langkah saja. Kalau kompleks kan banyak langkah. Nah, ya itu tentukan ya. Jenisnya jenis teks prosedur apa yang kompleks. Nah, ya kemudian ini langkah-langkahnya kerjasama. Ini sederhana ya. Sederhana ya, Cik? Iya. Kerja kelompok tulis hasilnya ya. Di kertas. Ya di sini langsung ya. Di sini langsung nggak boleh. Nah, Berarti gini. nah, tulis ya hasil kerjanya. Tulis yang rapi, jangan nah. Ini buku paketnya dibuka. Oh iya ya. Iya, boleh. Boleh kalian lihat ini dalam buku paket. Nah, ini anak ini psikologi kopi buyur. Lalu buyur, belajar dulu. Ya, karena cuma nyari teks prosedur tentang apa? iya, teks prosedurnya kan ini tentang apa, jenis prosedurnya. Kemudian ini diskusikan dengan teman-teman ya. Identifikasi contoh teks prosedur di atas ini isinya apa, tahapannya, kaedahnya kan. Kemudian uraiannya yang bagian isi yang bagaimana, yang tahapan-tahapan yang bagaimana, kemudian bagian kaedah yang mana ya. Kemudian ini nanti setelah mengidentifikasi kalian buat ini kerangka yang sudah dibuat kalian tadi, kembangkan secara utuh menjadi sebuah teks prosedur. Kalian susun ini. Ini kan susunannya enggak sesuai. Nah, kalian sesuaikan urutan langkah-langkahnya ini. Iya. Yang ini langkah-langkahnya ya.
Iya, di sini diberi ya, isi di kertas LKPD. Gimana? Belum Bu, kan tadi Ini udah nomor. udah. Carinya mana? Nah, ya, ini contoh teks prosedurnya. Jenis apa? Tentukan ini jenis teks prosedur apa? Ya, apa tes prosedur sederhana atau kompleks ya. Nah, kemudian sudah selesai menentukan jenisnya, kalian tahapan-tahapannya apa saja? Nah, kemudian isinya yang mana yang menyatakan itu isi dari teks prosedur? Langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya yang mana yang dikatakan itu tahap-tahapan? Kemudian unsurnya ini kan tahapannya ini kan tidak sesuai, kalian sesuaikan. Nanti dibentuk ulang jadi teks prosedur yang Iya, dibentuk teks prosedur yang sesuai, yang utuh, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya, ini kan belum utuh. Yang berisi pemaparan umum. Ini nak, ini kan yang disuruh kalian itu kan berdiskusi, cari, identifikasikan contoh teks prosedurnya ini kan. Ini teks prosedurnya. Nah, yang mana yang dinyatakan bagian isi, yang mana dinyatakan yang bagian tahapan-tahapan, yang mana jenisnya apa, itu yang kalian cari. Nanti kalian susun, ini kan tidak berurutan, apa susunannya salah, kalian perbaiki. Iya, ya kerja kelompok kan. Tadi kan sudah dijelaskan jenisnya itu tadi ada 3. Ada jenis prosedur kompleks, ada jenis prosedur sederhana, kemudian ada jenis teks prosedur protokol. Jenis prosedur apa ya? Teks kalau konsentrasi ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya bagaimana? Urut kaidah. Nah, tadi peserta tanya jawab tidak tanya. Yang mana? Apa tadi kaidah ya? Bu, kaidahnya kaidah. Kata kerja. Kaidah itu kan misalnya ya. Nah, kata kerja itu dia itu menggunakan kata kerja perintah ya. Bukan? Lakukan, gunakan, masukkan. Nah, itu kaidahnya. Dihaluskan. Nah, itu kata kerja perintah. Masuk dari kaidah itu. Pegang tangan saya. Iya, yang menggunakan kata kerja perintah itu itulah kaidah dari teks prosedur di sini tulis. Nah, kata kerja perintahnya apa? Perintahnya di sini. Siapkan, misalnya kan? Nah, masukkan itu sudah perintah. Iya, itu sudah termasuk ke dalam kaidahnya. Iya. Ini berarti Jenisnya jenis apa? Iya, protokol apa? Kalau kaidah tadi yang ada kalimat perintah tadi, iya. Kerangka itu kan sama kalian membuat karangan. Kerangka itu kan poin inti-intinya saja kan. Jadi mana yang bagian pernyataan? Ya, yang mana nanti bagian, nah iya. Yang mana yang dinyatakan bagian
definisi, yang mana dinyatakan bagian tahap-tahapan, di mana yang menyatakan bagian apa tadi? Pernyataan. Ya, Pernyataan umum itu yang ini. pernyataan umum itu apa? Umum itu berarti secara menyeluruh. Kalau khusus ya, misalnya bunga mawar. Kalau bunga itu kan pernyataan umum kan bunga. Iya. Iya, pernyataan umum. Ya, kita sama kalian. Lihat di buku paket. Itu makanya kalian itu bisa bekerja. Menentukan isinya berarti isi dari ini bisa kamu buat. Aus. Pernyataan umum itu misalnya kan kita kasih contoh. Umum itu kan misalnya kan bunga. Bunga itu kan pernyataan umum. Kalau khususnya bunga mawar ya kan. Nah, sama kayak ini. Cara memasak nasi goreng. Berarti cara memasak nasi itu umum. Gorengnya baru khusus. Berarti ini cara memasak nasi. Iya. Apa? Khusus lagi kan cara memasak nasi goreng. Iya, bisa kan? Umum, khusus. Kalau umum kan nasi. Kalau khususnya bisa nasi goreng, nasi medok, nasi minyak, iya, kan? Buka bukunya. Kerjasama. Cari. Ini, nah ini teks prosedur. Selanjutnya dikembangkan secara utuh. Berarti dibuat ulang ya, Bu? Iya, dibuat ulang. Kan dikembangkan lagi. Dikembangkan ini Iya, kerjasamanya. makan ulang loh. Jangan kalah dulu. Jangan kalah ulang. Langkah-langkah itu kan masuk sama seperti tahap-tahap, nah, ya. Ikut mikir, jangan ngelamun. Ini tadi, Bu. Oh, sudah. Ini nomor 23. Bisa mulai dari saya. Bu, gimana bisa itu di tulisnya di kertas? Tulisnya ya boleh di kertas lembar di sini di belakang kerja ya, kayak tadi boleh juga di kertas biasa ya. Tumis bumbu ini dari sini. Iya. Tolong dulu, Meli. Nah itu makanya kalian itu kan di sini kan ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang benar ya. Nah, kalian susun dulu langkah-langkahnya yang benar, kalian tulis. Waktu benerinnya tuh tidak waktu di sini ya Bu. Jadi waktu nomor 4 ya, Bu. Atau langsung di nomor 2, kalau itu nomor 4 juga ditulis lagi. Benar. Langsung nomor 4. Jadi isi nomor 2 ini langsung urutan yang benar. Berarti 2 sama 4 sama aja ntar ya. Itu harus teliti ya. Tahapan-tahapannya jangan sampai salah. Karena ini teks prosedur. Cara masak nasi goreng. Cara masak nasi goreng. Iya, harus ini nih masuk nasi gorengnya. Widya kerja kelompoknya sama kelompoknya, jangan ke kelompok lain ya. Iya, kerja kelompok namanya kalian ini kan sudah satu tim. Sama timnya bekerja, jangan hanya ke tim lain. Dan kelompok lain. Tiga tuh masukkan.
materi diajarkan Setelah itu tulis menuliskan. Nah, kalian menanggapi pekerjaan kelompok lain juga nanti siapa yang mau menanggapi, siapa yang mau membacakan langsung. Semua rata seperti kecap manis ini kan 7, ini 8, 9. Ayo, masuk. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Ya, kerjakan. Minyak goreng ke dalam wajan. Wajan. Ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir Kerjakan tuh. Ini Bu. Nanti ada. Iya. Itu namanya sama ganti ya. Bu, apa nak? Contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur. Bukan. Teks prosedur ini yang kalau memasak nasi goreng. Setelah itu Iya. Yang tadi beda lagi yang dijelaskan tadi. Itu sekedar gambaran biar kalian tahu cara mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tapi contoh langkah-langkah dan tahap-tahapan yang benar tadi. Itu sekedar contoh lah ya. sampai mengeluarkan bau harum. Sampai mengeluarkan bau harum. Sampai mengeluarkan bau harum. Kalau di video kan ini makan dan bumbu 5. 4. Ya, itu 1, 2, 3, 4. Masukkan nasi putih. Kaidahnya kan nasi. Oh, kaidahnya ini aduk sampai rata. Makan aduk sampai rata. Makan nasi goreng sampai rata. Oh, ini sampai rata. Nah, aduk hingga rata. Oh, jadi dia rata. Setelah semua rata, tujuh. Ya. Sudah sampai mana? 4. Ditulis ya, urutannya harus sesuai itu. Kalau tidak sesuai berarti salah. Nextnya. Berarti pertama tuliskan ini kan mana? Bedanya menggunakan kata Nah ya, menggunakan kata teknis. perintah kan. Iya. Jadikanlah misalnya. Kemudian Ya. setelah Nah iya, ini ada menggunakan kata apa? Ya, kata perintah apa? Menggunakan akhirankan, misalnya kan. Gunakan, misalnya ya, ke pembuncinya. Ada kan? Persuasif, pernyataan persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan lah, adalah. Benar nggak? Iya, di sini menyatakan ajakan. itu ditulis misalkan kalimat Misalnya dia menggunakan kalimat persuasif. Apa kalimatnya nyata di situ? Pas di bagian mana langkah-langkah bagaimana? Pas di langkah-langkah yang mana dia menyatakan kalimat persuasif? Pas di langkah yang mana dia
jangan dicoret ya. Pos. Baru 9 ya kayaknya. Angkat dan nasi goreng, angkat. Tidak ada dia hidup ini yang menggunakan apa? Setelah semua rata masukkan kecap manis, makanya cuma dimasukin. Ini Bang, yang ini sekali. Tulis Nah, Bang. ini. Ya. Sudah, jadi 7 ini tadi. Tulis yang kasih. Ini jadi 7. Dicoret. Coret. Iya, itu coret. Ini coret habis. Coret habis. Tidak lah, ini tidak usah lah, kan ini kan belum ngomel. Ngomel rata. Ini 6 biarlah sampai sini. Nah, udah 7 di sini tidak. Coret jadi langsung. Kan nasi putih kemudian diaduk sampai rata. Tidak usah ini. Iya, makanya itu kan satu hapus sampai habis tadi. Coret dulu habis tuh. Ini pindahkan. 7 ini jadi 6, 6 ini jadi 7. Tinggal terus catat nomornya atur dong. 6 benar. Nah ini 7, aduk hingga rata, baru nggak apa-apa. Betulnya kaidah kebahasaan. Oke guys. Interaktif. Kenapa? Ada kesulitan? Apa? Ya. Kemudian setelah itu Ya. Kalau fungsi itu kata penghubung. setelah itu Itu kan tadi sudah ibu kasih. Itu masih ada di depan. Contohnya, oh itu bagian isi, itu bagian pernyataan umum. Isi teks prosedur itu ada ke bagian pernyataan umum, ada ke tahap apa? Pernyataan umum itu yang mana? Itu bahan-bahan. Ini. Ya, itu bahan-bahan. Dari Malaysia, Masuk tulis
Selesai, Bu. Selesai lah. Yeay. Udem, sudah. Ya ini nanti siapa yang mau? Aku jadi. Aku jadi, Bu. Oke. Nasi goreng ada tadi? Jangan goreng. Masa dipakai apa yang susah? Sudah sampai mana nih? Buat ini. Langkah-langkah yang di bawah tengah itu apa? Yang lagi susun. Iya, berarti bisa kita. Ya. Udah, tinggal ini. Kelompok ini tidak semangat nih ya, ini semangat dia. Semangat. Tidak, nomor 3. Jenis ini. Jenis ini apa ini? Jenis apa? Jenis teh. Kalian sudah kerja sama itu ya. Tadi kan sudah ibu jelaskan konteks prosedur itu yang bagaimana, teks prosedur kompleks itu yang bagaimana, teks prosedur protokol itu yang bagaimana. Ya, ini kalian tentukan jenisnya. Berarti cara memasak nasi goreng itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur. Nah. Nomor berapa lagi? Tiga. Sama kayak nomor 2. Enggak, kita yang salah. Nomor 2 itu sekedar mengenali. Kita ingin mengenali, belum ditulis. Nomor 3 baru ditulis. Iya. Berarti kita 1, 2, 3 langsung 3 aja. kosong berarti ya, Bu. 1, 2 itu kan maksudnya langkah kalian melakukan, kalian pahami dulu. Setelah kalian paham, oh ini kira-kira langkah pertama ini tahapannya. Baru kalian setelah kalian mengenali itu, urutannya baru kalian tulis. Jangan ribut nak kerjasamanya. Susunan yang tadi. Terus susunan yang tadi. Pintar sepele. Mengidentifikasi dengan ciri aku udah bawa video tuh Mereka Sudah di atas bersama Nomor 1 isi. Nomor 2. Nomor 2 itu teks kompleks. susunan menjadi teks prosedur. Nomor 3 Ini ada disusun. 3 itu kan ada isi. Iya, tahu apa ya? Tidak satu kali benar. Tapi kan dia Isinya cara masak nasi goreng. Isi cara memasak nasi goreng. Tahapannya berapa kalian bikin? Tahapannya kan ini ada kaidahnya menggunakan kaidah perintah. Contoh, masukkan, masukkan dan didihkan aduk. Ngerti kan maksudnya? Nah, jenisnya adalah teks kompleks tadi. Ngejek.
goreng merupakan makanan yang mudah dibuat. Itu Bel. Baru kita buat langkah-langkahnya nih. Setelah selesai digunakan, komputer harus Ini Bel, ini gini Bel. Isinya itu apa ya? Namanya. Isinya apa? Apa isinya apa yang kita kaidahnya? Kata kerja. Jadi ya kita. Siap, Bu. Selesai, Bu. Apa tadi? Memasukkan. Emang ini Sudah selesai. tambahin kata ibu tadi. Dengan sesuai dengan cara. Ini dengan tahap pemasakan. Sesuai bahan-bahan. Itu kelompok Sesuai bahan-bahan yang belum telah selesai. disediakan. alat dan bahan sesuai yang dibutuhkan. Kelompok sini selesai belum? Lagi. Lagi. Berarti yang selesai kelompok 3 dan 4 ya. 3 selesai, 4 selesai. 1 dan 2 belum selesai.
Ini ya. Hah? Ini contoh setelah kalian buat tugas ini baru kalian menganalisasikan. Paham? Oke. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 belum selesai. Masih Iya. Ya, sabar dulu. Iya, kebaca. Nanti masing-masing kelompok ini siap-siap menanggapi kelompok lain yang tampil ya. Iya Bu, iya. Ya, yang sudah cek lagi benar atau salah. Cek up, cek up. Cek lagi. Ceki. Ceki. Nah, ini sudah selesai kan? Cek lagi mana hasil? Ya, ini hasilnya. Ya, nanti kami presentasikan lagi ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Ya, ditunggu hasilnya. Nah, kelompok 3 sama kelompok 4 sudah selesai dari tadi. Udah Bu, kelompok 2 juga sudah. Sudah selesai. Ya, pegang dulu hasilnya. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai. Mana? Sini. Ya. Mana yang pembahasan kerjanya sampai ke mana? Ini. Yang sudah selesai pembahasan kerjanya mana sini? Kumpul sampai Bu. Buat lapornya ya, berapa tulis nanti kita tahu. Langsung bikin. Ya. Lupa dengan kelasnya. Kelompok ini sudah? Sudah ditulis kelompoknya ya sudah. Kelompok 4 mana sini kumpulan KPD-nya nak? Itu. Ya. Benar, 100%. Fix. Oke, ini kelompok 4 hasil kerjanya ya. Sekarang coba kelompok 3 bacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, wakilnya dari kelompok 3 dulu. Yang lain memperhatikan ya. Yang lain memperhatikan. Nah, Kalau maju kalau kita maju. Gimana lo? Dia kan tadi nih si Nunggu ini gimana nih? Nah, kita nanya. Nah, iya. Iki. Salah terus ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Yang lain simak, biar bisa menanggapi. Masing-masing kelompok Ibu kasih kesempatan untuk menanggapi kelompok hasil dari kelompok 3 ya. Jenis teks prosedur cara memasak nasi goreng ini adalah teks prosedur kompleks karena terdiri dari banyak langkah-langkah. Yang kedua, pernyataan umum. Pernyataan umumnya adalah cara memasak nasi. Pernyataan khususnya adalah cara memasak nasi goreng.
Kemudian tahapannya ada di langkah-langkah seperti haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketiga, ketika minyak sudah panas, masukkan 1 biji telur lalu arahkan telur tersebut sampai matang. Angkat dan dinginkan. Setelah itu, tumislah bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan bau harum. Masukkan nasi putih, kemudian aduk-aduk hingga rata. 8. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat, dan telur yang sudah dibuat pada hari. Kemudian aduk hingga rata. Dan terakhir angkat nasi goreng dan siap disajikan. Kaidah kebahasan yang ada di dalam teks prosedur cara memasak nasi goreng. Kaidah kebahasan yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Contoh kalimat: masukkan nasi putih, kemudian aduk sampai rata. Itu merupakan contoh kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua menggunakan konjungsi. Contoh kalimat: setelah itu, kemudian, selanjutnya. Itu adalah contoh kalimat konjungsi. Yang ketiga, kaidah pembahasan menggunakan kata persuasif. Contoh kalimat: angkat dan nasi goreng pun siap disajikan. Adalah contoh kalimat ajakan persuasif. Dan yang terakhir, kaidah pembahasan yang terakhir adalah deskripsi alat. Terdiri dari mendeskripsikan alat dan bahan yang ada di bagian awal teks cara memasak nasi goreng. Kemudian hal terakhir adalah susunlah kembali teks prosedur dengan benar. Ini contoh teks prosedurnya cara memasak nasi goreng. Tuliskan rapi susunan. Ya, biar temannya ingat, kalau dibacakan nanti temannya lupa susunannya. Perwakilan kelompok yang satu Ya. Oke. Ya, temannya yang menanggapi tadi bisa kan, kalau dibacakan nanti temannya lupa untuk langkah-langkahnya. Hapus dulu, Ken.
Yang lain lihat ya, nanti menanggapi. Itu sudah tahap keberapa kan? Yang kelima. Ya, berarti satu tahap lagi ya. Itu sampai 9 tahap, Bu. Tinggal 4 tahap lagi. Tadi kata kelompok 3, ini jenisnya jenis kompleks ya. Kalau kelompok 1 jenis apa? Sederhana, beda berarti. Itu kalian nanti ngasih tanggapan. Rapi. Biarlah rapi itu rapi.
selesai? Ya. Terima kasih. Coba kelompok 1 tanggapi hasil kerja dari kelompok 3. Kelompok 1. Ya Bu, izin bertanya. Rapi maju. Coba lagi. Iya, maju Rapi. Sini aja, jelasin. Maju Rapi. Komplit. Kenapa teks prosedur tersebut disebut dengan jenis teks prosedur kompleks? Coba berikan alasannya kenapa. Karena tadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa? Pertanyaannya kenapa teks prosedur tersebut disebut teks prosedur kompleks? Karena tadi di penjelasan di PowerPoint di PPT yang Ibu Mary berikan, teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang berisi banyak langkah-langkah di setiap tahapan-tahapannya. Jadi ini lebih dari beberapa langkah, ada bahan, bumbu, langkah-langkahnya ada 9, lebih dari 5. Kalau teks prosedur sederhana itu hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah-langkah. Jadi saya berpikir itu adalah teks prosedur kompleks. Ya, coba saya. Ya. Ada lagi kelompok 4 yang menanggapi. Silakan. Silakan. Perwakilan dari kelompok 4. Ya. Menurut kami teks yang nomor 1 ini adalah teks prosedur kompleks sebab langkah-langkahnya lebih dari 2 sampai 3 langkah. Kalau sederhana itu yang ditempuh hanya 2 sampai 3 langkah saja, sedangkan kalau kompleks lebih dari atau terdiri atas banyak langkah-langkah. Bukannya teks kompleks itu terbuat dari kalimat seperti itu? Teks kompleks. Lihat di PPT-nya. Ya. Nah, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks kalau kelompok kelompok 3 tadi ya, kelompok 3 menanggapi cara memasak nasi goreng itu termasuk dalam jenis teks prosedur kompleks. Kelompok 1 yang menanggapi tadi jenisnya sederhana. Kemudian kelompok 4 menanggapi dianya sependapat dengan kelompok 3 kalau jenisnya itu jenis teks prosedur kompleks. Kasih aplaus untuk kelompok 3 sama 4. Karena apa? Karena cara memasak nasi goreng ini dianya banyak langkah-langkahnya. Jadi dia termasuk dalam teks prosedur kompleks. Karena di sana ada bahan-bahan, bumbu, kemudian langkah-langkah. Kalau dianya teks prosedur sederhana sama kayak tadi cara menghidupkan komputer, langsung memblokkan kabel, itu termasuk ke dalam teks prosedur sederhana, ya. Sekarang kelompok 1. Hasil kerja kelompoknya nak dibacakan. Silakan. Ayo silakan kelompok 1. Kenapa malu? Sudah kelas 11 masih malu. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang lembar kerja yang kami buat. Tiga, diskusikan dengan kelompok dan uraikan bagaimana isi tersebut, apa saja isi, tahapan, kaidah-kaidah dan jenisnya. Isi meliputi bahan 1. 500 gram nasi putih atau secukupnya.
Isi meliputi bahan, bumbu, dan tahapan. Kaidah berisi kata kerja seperti haluskan, aduk hingga rata, masukkan minyak, goreng, menumis, dan mengangkat. Jenis teks prosedur ini adalah teks prosedur sederhana. Keempat, setelah kalian mengidentifikasikan dan menguraikan teks prosedur di atas bersama kelompokmu, buatlah rancangan jenis teks prosedur memasak nasi goreng, kemudian susunlah menjadi kerangka teks prosedur. Cara memasak nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan yang mudah dibuat. Sebelum memasak nasi goreng, sebelumnya kita harus menyiapkan alat bahan sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, agar memasak nasi goreng berhasil atau bisa menciptakan rasa yang khas, harus memiliki langkah-langkah yang benar. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. 2. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Ketiga, ketika minyak goreng sudah panas, masukkan 1 butir telur, lalu orak-arik telur tersebut. Angkat dan dinginkan. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan bau harum. Masukkan nasi putih, kemudian aduk sampai rata. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus, tomat, dan telur yang sudah diorak-arik. Aduk hingga rata, angkat, dan siap untuk disajikan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi Mas. Ibu ingin menanggapi bagian mana yang menunjukkan itu bagian pernyataan umum. Pernyataan umum di bagian mana? Ini tidak disebutkan. Di bagian mana? Ya, bisa dibantu oleh kelompoknya, temannya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Dari teks yang diberikan itu tidak ada penegasan umum, jadi kita membuatnya sendiri, yaitu yang disebut penegasan umum ada di bagian nasi goreng merupakan makanan yang mudah dibuat. Sebelum memasak nasi goreng, sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahan sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, agar memasak nasi goreng berhasil atau bisa menciptakan rasa yang khas, harus memiliki langkah-langkah yang benar. Itu yang di bagian pernyataan umum. Terima kasih. Umum itu berarti dibuat sendiri. Ya. Tidak ada di teks. Sudah ada di teks. Sesuai dari kelompok masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kelompok 4 presentasikan hasil kerjanya. Nah, silakan. Suaranya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisi Koma dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang teks prosedur. Diskusikan dengan kelompokmu dan kenali serta identifikasilah contoh teks prosedur di atas berdasarkan isi, tahapan, kaidah, dan jenis-jenis teks prosedur tersebut. Isinya berupa cara memasak nasi goreng. Tahapan adalah langkah-langkah yang ada di lembaran kertas tersebut. Kaidah menggunakan kalimat perintah. Contohnya masukkan, tumislah, angkat dan dinginkan, kemudian aduk hingga rata. Jenis yang ada di lembaran kertas ini adalah jenis teks prosedur kompleks.
mengidentifikasi dan menguraikan teks prosedur di atas bersama kelompokmu. Buatlah rancangan jenis teks prosedur memasak nasi goreng. Kemudian susunlah menjadi kerangka teks prosedur. Nomor 4, alat: sendok, wajan, kompor, dan gas. Bahan 500 gram nasi putih, 1 butir telur, 3-4 sendok makan kecap manis, 6 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan tomat sesuai selera, bawang putih 3 siung, bawang merah 6 siung, cabai 3-5 buah, terasi 1/2 sendok teh, terakhir sedikit garam. Langkah-langkah yang telah disusun. 1. Haluskan semua bumbu yang telah disiapkan. 2. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. 3. Ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur lalu orak-arik sampai matang. 4. Setelah itu tumislah bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum. 5. Angkat dan dinginkan. 6. Masukkan nasi putih, kemudian aduk sampai rata. 7. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat yang sudah diorak-arik. 8. Aduk hingga rata. 9. Angkat dan nasi goreng siap disajikan. Itu saja dari kelompok 4. Ada pertanyaan? Ya? Jawabannya sama, Bu. Sependapat? Benar. Nah, kalau sudah sependapat berarti tidak ada lagi yang ditanggapi. Silakan duduk. Ya. Sudah masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya. Untuk memperkuat, Bu, materi kita hari ini, itu tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur itu ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Dan yang ketiga, teks kompleks. Perhatikan, teks prosedur yang dibikin tadi itu, yang nasi goreng tadi itu merupakan jenis teks prosedur kompleks. Karena teks prosedur itu melalui banyak langkah-langkah. Kalau teks prosedur sederhana dia hanya Terdiri dari 2 sampai 3 langkah. 2 atau 3 langkah. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur tahapannya ya, membuat nasi goreng. Perhatikan tugas kalian tadi. Yang pertama itu adalah haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketiga, ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur, lalu orak-arik telur tersebut sampai matang. Kemudian yang keempat, angkat, bukan tumislah, angkat dan nasi goreng pun angkat. Ya. Ya, selanjutnya masukkan bumbu. Tumis hingga mengeluarkan harum. Ya. Tumis Bumbu yang sudah bumbu dihaluskan. Sampai yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan bau harum. Kemudian masukkan nasi aduk-aduk sampai rata. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat dan telur yang sudah diorak-arik. Aduk hingga rata. Ya, kemudian Angkat. aduk hingga rata. Yang terakhir angkat dan sajikan. Itulah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam teks prosedur cara memasak nasi goreng. Ya, untuk pemahaman ya, evaluasi terakhir, Ibu tanya, Agni, teks prosedur sederhana itu yang bagaimana, Nak? teks prosedur sederhana yang dapat ditempuh 2-3 langkah saja. Yang lebih itu adalah teks prosedur kompleks. Ya, kasih aplaus. Benar.
prosedur kompleks adalah teks yang berbentuk paragraf dan langkah-langkahnya disusun menggunakan koma. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan? Lebih dari 1 langkah, lebih dari 5 langkah. Nah, ya. Kasih aplaus juga buat perdana. Teks prosedur kompleks itu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah atau tahapan-tahapannya ya. Ya, Bu. Kalian sudah paham dengan materi hari ini? Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi teks eksplanasi. Kalian pelajari ya di barat. Bu. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya nak. Belajar tentang menggunakan laporan selesai. Terus. Mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di depan. Gerak.